Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Bukan benih yang dirilis resmi oleh Balai Benih atau BRIN, kita khawatirkan mungkin produksi pertama mungkin tinggi, tapi bisa jadi karena tidak diuji untuk iklim mikro kita dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan nanti setiap pulau kita buka pondok pesantren, karena kami ingin melihat bahwa masyarakat Bau-Bau itu adalah masyarakat yang istimewa. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Dukung percepatan program nasional swasembada pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mulai menggagas pembentukan penangkaran benih padi atau sumber benih unggul. Menteri Agama RI perkuat pendidikan pesantren di Kepulauan Buton. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya Senin 12 Januari 2026 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Dukung percepatan program nasional swasembada pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mulai menggagas pembentukan penangkaran benih padi atau sumber benih unggul. Rencananya pada lahan seluas 8 hektar. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Kalau ini bukan benih yang dirilis resmi oleh Balai Benih atau BRIN, kita khawatirkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertan Kota Bau-Bau menyiapkan program penangkaran benih padi atau sumber benih unggul sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan swasembada pangan nasional tahun 2026. Langkah ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan benih unggul yang sesuai dengan kondisi iklim dan lahan pertanian setempat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Rahma Saraswati mengatakan, penyiapan penangkaran benih padi dilakukan menyusul banyaknya varietas padi yang beredar di kalangan petani, namun belum semuanya merupakan benih resmi yang dirilis lembaga berwenang. Saat ini di Karing-Karing saja, identifikasi kami sudah lebih 20 varietas yang beredar dan dibudidayakan petani yang petaninya sudah check out online gitu, dari Shopee, dari Tokopedia, yang kalau ini bukan benih yang dirilis resmi oleh Balai Benih atau BRIN, kita khawatirkan mungkin produksi pertama mungkin tinggi, tapi bisa jadi karena tidak diuji untuk iklim mikro kita dan seterusnya, jangan sampai menjadi vektor bagi misalnya serangan penyakit tanah atau hama penyakit. Rahma menjelaskan penangkaran benih padi direncanakan pada lahan seluas 8 hektar yang diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan benih untuk sekitar 1.200 hektar luas tanam. Namun kegiatan ini belum dapat dilaksanakan pada musim tanam pertama tahun ini karena masih memerlukan penyesuaian teknis serta penetapan sumber benih terbaik. Itu akan kita laksanakan pada musim tanam kedua sehingga benih ini mungkin baru dapat kita jadikan benih sebar pada awal musim tanam tahun 2027. Untuk musim tanam tahun 2026 ini akan dimulai di 2 Februari 2026 nanti. Rahma menambahkan pada musim tanam ketiga tahun 2026 ini, pemerintah daerah akan menyalurkan pupuk tambahan untuk padi sawah guna mengcover sekitar 50 hektar lahan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar soroti tingginya angka perceraian di Bau-Bau yang didominasi oleh cerai gugat istri. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Yang miris justru angka paling tinggi di Bau-Bau ini adalah cerai gugat, istri-istri menceraikan suaminya. Hati-hati jadi suami loh Bapak. Menteri Agama Menak Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar menyoroti tingginya angka perceraian di Kota Bau-Bau yang didominasi oleh cerai gugat atau gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Hal tersebut disampaikan Menak saat memberikan sambutan usai acara penganugerahan gelar kehormatan adat Kesultanan Buton yang berlangsung di Baruga Keraton Kamis 8 Januari. Menak menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, terutama bagi pasangan suami istri yang telah terikat dalam pernikahan.
Menurutnya, mempertahankan pernikahan bukan hanya demi pasangan, tetapi juga demi masa depan anak-anak. Ia juga mengingatkan agar permasalahan rumah tangga tidak diumbar di media sosial. Selain itu, orang tua juga diminta mengambil peran penuh dalam pengasuhan anak dan tidak sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain seperti pengasuh atau pekerja rumah tangga. Tidak mungkin kita bisa membayangkan sebuah masyarakat ideal yang tersusun di atas rumah tangga yang berantakan. Rumah tangga berantakan akan berkontribusi terhadap rusaknya masyarakat dan pada akhirnya rusaknya negara. Tapi sebaliknya rumah tangga yang ideal akan berkontribusi dengan utuhnya sebuah masyarakat dan kuatnya sebuah negara. Menteri Agama menilai rumah tangga yang berantakan akan berkontribusi pada rusaknya masyarakat dan pada akhirnya berdampak pada rusaknya negara. Sebaliknya, rumah tangga yang ideal akan membentuk masyarakat yang utuh dan negara yang kuat. Menteri Agama menambahkan, dalam Islam maupun ajaran agama lainnya, keutuhan keluarga sangat ditekankan. Anak, kata dia, tidak hanya membutuhkan sandang dan pangan, tetapi juga perhatian serta kasih sayang langsung dari orang tuanya. Sementara itu, berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Bau-Bau, dari total 587 perkara perceraian yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 70% merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Wade Nuriani, reporter Bau-Bau, melapor. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sementara itu, Menteri Agama RI perkuat pendidikan pesantren di Kepulauan Buton. Selengkapnya kembali kita ikuti laporan reporter Wade Nurliani. Sebagai bentuk kecintaan terhadap masyarakat Kepulauan Buton, Menteri Agama Menak Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar melalui Kementerian Agama berhasil mendirikan sejumlah pondok pesantren yang kini tersebar di 2 kabupaten. Sejak tahun 2025, Menteri Agama berkolaborasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara membentuk 2 pondok pesantren di wilayah Kepulauan Buton. Pesantren tersebut berlokasi di Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Tengah. Di Kabupaten Buton berdiri pondok pesantren Al-Ikhlas yang berlokasi di Pasar Wajo, sementara 1 pesantren lainnya berada di Kabupaten Buton Tengah. Hingga saat ini, pondok pesantren Al-Ikhlas yang berada di Kabupaten Buton telah memiliki lebih dari 500 santri. Menteri Agama menegaskan komitmennya untuk terus membangun pondok pesantren di berbagai daerah di Kepulauan Buton. Pesantren-pesantren tersebut nantinya akan dilengkapi dengan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan terpadu. Madrasah pesantren Al-Ikhlas, kemudian di Buton Tengah, iya. Insya Allah mudah-mudahan nanti setiap pulau kita buka pondok pesantren, karena kami ingin melihat bahwa masyarakat Bau-Bau itu adalah masyarakat yang istimewa. Menteri Agama juga menyampaikan tren pendidikan saat ini menunjukkan masyarakat elit Indonesia semakin memprioritaskan madrasah dan pesantren sebagai pilihan pendidikan bagi anak-anak mereka. Alasan pertama, kata Menteri Agama, adalah akhlak, dan kedua, semua capaian di sekolah umum juga bisa diperoleh di madrasah. Bahkan banyak sarjana dari kampus ternama seperti ITB dan Universitas Gadjah Mada berasal dari pesantren, madrasah, dan para penghafal Al-Quran. Menurut Menteri Agama, hingga saat ini belum ada lembaga pendidikan yang mampu menandingi kualitas alumni madrasah. Ia mencontohkan Madrasah Insan Cendekia Serpong Jakarta dan yang ada di Gorontalo. Meskipun dengan biaya pendidikan standar, mampu melahirkan alumni berkualitas dan berdaya saing tinggi. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Puluhan personil Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIF TP 823 Raja Wakaka turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan donor darah yang diselenggarakan oleh alumni SMA Negeri 1 Kota Bau-Bau Angkatan 2016. Sebanyak 34 personil termaksud unsur pimpinan satuan menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan mendukung kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di Tribun Laporan Kota Mara, Kota Bau-Bau Minggu 11 Januari. Kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian Roadshow 1 Dekade Semansa 2016 yang mengusung tema Setetes Darahmu Menyelamatkan Nyawa. Keikutsertaan personil Raja Wakaka tidak hanya sebagai pendonor darah,
tetapi juga berperan aktif membantu pelayanan kesehatan serta menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan bersama unsur kepolisian dan tenaga medis. Ketua Panitia Kegiatan Dr. Siti Normadia Siradja menyampaikan apresiasi atas dukungan Yonif TP823 Raja Wakaka yang dinilai sangat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan. Yonif TP823 Raja Wakaka menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjalankan tugas pertahanan wilayah, tetapi juga melalui aksi sosial dan kemanusiaan yang memberikan dampak langsung bagi warga. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Dukung percepatan program nasional swasembada pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mulai menggagas pembentukan penangkaran benih padi atau sumber benih unggul. Menteri Agama RI perkuat pendidikan pesantren di Kepulauan Buton. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti sajian-sajian kami berikutnya di Kepton pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, sampai jumpa dan selamat pagi.